warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Untuk malam hari ini kita sudah sampai di bab fi bayani kathrati turukil khair. Hadis yang ke-11, ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata beliau, sungguh saya telah melihat ada seseorang yataqallab. Yataqallab itu salah satu maknanya itu yatasarrafu kaifa yasha. Jadi melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Jadi saya melihat ada seseorang itu yataqallabu fil jannah. Dia itu berbuat di surga, melakukan aktivitas di surga sesuai yang dia mau. Yataqallab. Maknanya memang banyak, tapi makna yang pas di sini adalah, ya kan? Bisa juga yataqallabu kalau kita nggak bisa tidur misalkan, yataqallabu ala janbihi inda naum gitu kan. Berarti dia bolak-balik. Nah, tapi kalau di sini adalah yatasarrafu kama yasha'u. Jadi kata Rasulullah, saya melihat ada seseorang itu, berarti dia udah masuk surga ini. Dia di yataqallabu fil jannah. Dia itu beraktivitas, berbuat di surga itu yang dia sukai. Karena memang penduduk surga itu akan mendapatkan apa yang dia sukai, yang dia kehendaki. Fi syajaratin. Fi di sini adalah li ta'lil atau bisa babi atau li ajli syajar bisa babi syajaratin. Dia masuk surga itu, di dalam surga itu dia melakukan aktivitas yang kehendaki itu fi syajaratin disebabkan karena sebuah pohon qata'aha. Disebabkan satu pohon yang dia potong, ya. Min dhahri thariq, dari tengah jalan. Jadi pohonnya mungkin sudah mentelung, ya bahasa kita itu mentelung, ganggu kan. Nah, kanat tu'dzil muslimin, yang mana pohon tadi mengganggu aktivitas orang-orang muslimin yang lewat itu. Wah, ini ganggu, ini potong, ya kan? Ya kan? Disebabkan dia motong dahan tadi yang mengganggu muslim itu, dia masuk surga dan juga menikmati kenikmatan surga yang dia inginkan. Dia ampuni oleh Allah, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini kan ada dua unsur sebenarnya. Ada unsur zahir, ada unsur substansi. Zahirnya apa? Motong dahan, motong pohon itu kan. Tetapi substansinya sebenarnya itu hanya sebagai sampel saja, motong pohon itu. Makanya nanti di riwayat yang selanjutnya kan kita lihat, marra rajulun bihusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala, ini mirip, ada seseorang yang jalan melewati dahan pohon, ya kan, di atas di tengah jalan. Faqala wallahi, demi Allah, la unahyanna, demi Allah saya akan jauhkan ini, la unahyanna hadza anil muslimin, ini saya jauhkan ini dari orang muslimin, la yu'dhihim, supaya tidak menyakiti mereka, faudkhilal jannah, maka dengan amalan itu dia dimasukkan surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi fi bitariqin wajada husna syauqin. Jadi husna syauqin, dan yang berduri. Nah, ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka kemudian dia singkirkan itu, kemudian Allah mensyukuri apa yang dia lakukan, lalu Allah mengampuninya. Dengan begitu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada dua hal. Yang pertama ada sampel dari amalan, yang kedua ada substansi. Substansinya di mana itu, Pak? Di kalimat apa? La yu'dhi
la yu'dhihim atau kana tu'dhil muslimin. Jadi substansinya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang muslim, ya kan? Bentuknya di sini sampelnya adalah dahan itu. Jadi apapun, pelajaran apapun yang kita lakukan dalam rangka menghindarkan orang muslim itu dari sesuatu yang menyakiti mereka, itu adalah sebuah amal soleh yang bisa menyebabkan masuk surga. Kalau zaman sekarang apalagi di tol, mana ada itu dahan pohonnya. Mungkin yang zaman sekarang itu mungkin ada lubang, kita tutupi itu lubangnya. Kalau di desa-desa itu kan banyak tuh, ya kan? Nah, ada lubang kita tutupi, sama juga. Itu kan yu'dil muslimin, ya kan? Malam-malam lewat itu gelodak jatuh gitu kan, atau becek gitu kan. Nah, itu yu'dil muslimin. Maka ketika kita melakukan itu juga kita mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang. Baik, tentu idza itu kan bukan hanya sebatas fisik. Kalau ini kan bentuknya fisik kan, ya kan? Kalau kita lihat substansinya, ya semua idza kalau kita itu bisa menyingkirkan dari saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu menjadi amal soleh. Ya, misalnya kan ada yang utang nggak usah nyaurin, tak saurin. Atau apa lagi? Misalnya, ya kan? Ada berita hoak, ya kan? Kita kanter, ya kan? Jangan-jangan kantornya juga hoak lagi nanti, itu kan repot juga. Ya, kita tahu berita ini hoak, kita tahu kebenarannya, kita kantor yu'dil muslimin, ya kan? Hoak yang menyebabkan menyakiti orang muslim. Baik. Jadi substansinya di hadis ini adalah apapun yang bisa mengganggu kaum muslimin kemudian kita singkirkan, maka itu adalah satu kebaikan. Dan ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima dan akhirnya menyebabkan seorang yang melakukan itu bisa masuk surga apapun bentuknya, yu'dhi, ya. Dan kalau kita lihat mafhumnya, mukhalafahnya itu kan begini. Al-amru bi syai'in huwa an-nahyu an diddihi. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka itu adalah larangan untuk kebalikannya, ya kan? Begitu juga kalau an-nahyu an syai'in, larangan terhadap sesuatu itu al-amru bi diddihi. Jadi larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah untuk larangan kebalikannya. Kalau ini adalah perintah untuk menyingkirkan adza, ya kan? Berarti ini adalah larangan menyakiti orang muslim, kan begitu. Bukan malah menebar paku, menebar hoak. Nah, itu kan menyakitkan, ya kan? Jadi ketika perintahnya itu adalah untuk menghindarkan orang muslim dari yang menyakitkan, berarti larangannya adalah menghadirkan atau berbuat sesuatu yang menyakitkan orang-orang muslim, itu adalah dilarang, kan begitu. Dan hal sekecil ini, menurut kita kan kecil ini, sampelnya itu kan. Tetapi ketika itu dilakukan karena Allah dan ikhlas, itu bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Nah, ini pentingnya menghindarkan sesuatu yang bisa menyakiti saudara-saudara kita kaum muslimin. Tentu menyakiti ini bukan hanya fisik saja, baik itu fisik ataupun non fisik atau psikis gitu kan, ataupun ucapan, ya kan? Ya itu bisa juga mengganggu. Bahkan bisa jadi ucapan itu lebih dahsyat daripada menyakiti fisik gitu kan. Kalau fisik disakiti sekali, dua kali terjatuh, mungkin orang sudah besoknya sehat lagi. Tapi ketika itu non fisik, bisa jadi lebih membekas, ya kan? Lebih membekas dan mungkin akan lebih lama obatannya. Maka dari itulah nasihatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, baik. Jadi salah satu bentuk amal soleh, ya kan, itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang muslim. Berarti lawannya adalah amal soleh yang lain juga, menghadirkan sesuatu yang
menghindarkan sesuatu yang mengganggu orang muslim, berarti larangannya adalah menghadirkan sesuatu yang mengganggu orang muslim, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau ini bisa menyebabkan masuk surga, kebalikannya berarti bisa menyebabkan masuk neraka, kan begitu.